Jemaat, mari kita kuduskan ibadah ini di dalam pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus ada padamu. Semoga ada padamu juga. Jemaat, silakan duduk. Setiamu Tuhan tiada bertara. Mari kita bersama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terimalah sujud syukur kami atas pemeliharaanmu setiap hari. Sekarang teguhkanlah kami dan layakkanlah kami untuk menerima sabdamu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam kebenaran-Mu. Sekarang ini Bapa, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke dalam kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur 68 ayat 2 sampai 11, dilanjutkan ayat 33 sampai 36 secara litani. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan.
Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima Injil Tuhan. Hari ini menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka,
bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara kita, Pradita Noviantoro. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali, dan semoga Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang ada di Purworejo tetap sehat dan kuat. Ya. Ibadah hari ini tanggal 24 Mei 2020, saya beri judul Rancangan bagi kita, tanda tanya. Ya. Rancangan bagi kita. Kalau kita juga mencermati hari ini Bapak Ibu, virus corona itu semakin hari justru semakin menjadi. Artinya apa? Semakin lama virus corona itu justru semakin menimbulkan banyak korban yang berjatuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ini karena dosa? Atau ini karena kutukan? Mengapa menyinggung apakah ini karena dosa atau kutukan? Kalau kita mencermati atau menyimak kembali kisah-kisah di Alkitab pun, ketika ada bencana, bahkan itu menimbulkan banyak korban, itu bisa dikaitkan dengan hal dosa atau kutukan. Pra-paham seperti ini juga yang rupanya terjadi di lingkungan kita. Tak jarang seperti itu. Ada dosa apakah manusia ini kepada Tuhan? Sehingga ada virus corona yang begitu kejam. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terutama di bacaan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 disambung dengan pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Rupa-rupanya memberikan suatu pencerahan bagi kita. Bahwa yang kita alami saat ini bukan semata-mata dosa. Nah, jadi ketika ada sebuah fenomena jangan selalu atau langsung kita mengeluarkan pemikiran, oh ini karena dosa. Dan melalui bacaan ini justru kita diajak untuk sedikit berefleksi lebih jauh, memahami lebih dalam. Coba kita cermati di ayat ke-12. Di salah satu bagiannya menyebutkan demikian. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api. Bapak, Ibu, serta saudara, ketika kita mengingat besi. Besi, kalau gelonggongan, padahal kita juga tahu besi itu kuat, tangguh.
Tetapi kalau besi itu gelonggongan utuh, bagi manusia, itu tidak bisa digunakan untuk mengiris daging. Apalagi mengiris sayuran. Padahal dia tangguh, dia kuat. Nah. Lalu bagaimana caranya agar itu bisa dibuat untuk memotong daging atau mengiris daging dengan halus, tipis, atau mengiris sayuran? Tentu kita ketahui bahwa besi itu harus diolah sedemikian rupa. Caranya apa? Dia tangguh, dia kuat. Rupa-rupanya besi itu harus dipanaskan dengan nyala api yang luar biasa. Sampai dia bisa agak lembek, bisa dibentuk atau dipipihkan. Atau bahkan untuk industri-industri harus dicairkan. Ketika ingin dibentuk sebagai besok atau benda tajam, dia harus begitu dipipihkan sedemikian rupa, baru diasah. Pertanyaannya kalau kita kaitkan dengan pemahaman tadi, dosa apakah besi ini? Dia harus dibakar. Dia sudah tercipta begitu kuat, begitu tangguh. Jelaskan Bapak Ibu serta Saudara, memang ini adalah rentetan proses yang harus dialami oleh besi ketika dia akan digunakan atau lebih berguna untuk manusia. Harus dipanaskan sedemikian rupa. Jangan-jangan inilah juga yang terjadi pada kita. Kita saat ini yang mengalami mungkin sengsara. Atau bahasanya Alkitab tadi adalah kita mengalami perasaan panas yang begitu rupa, nyala api. Sengsara ini untuk membentuk kita lebih baik. Nah, hal inilah juga yang rupanya terjadi oleh para murid. Kalau mencermati bacaan yang lainnya, mereka harus kehilangan sosok Yesus. Sosok yang begitu mereka cintai. Di saat mereka betul-betul cinta, begitu meneladani Yesus, Yesus harus mati dan bangkit saat ini. Itu tidak mudah bagi para murid. Mereka harus berpelayanan tanpa Yesus. Sedangkan ketika berbicara pelayanan dengan berhadapan dengan orang berbagai karakter, itu tidak mudah. Bapak Ibu yang pernah menjadi majelis atau saat ini menjadi majelis tentu lebih peka atau lebih paham perasaan mungkin yang harus dialami oleh para murid kala itu. Apalagi Pak Wiworo yang sudah sekian puluh tahun menjadi seorang pendeta. Nah, ini mungkin bisa kita pahami adalah ini rancangan dari Allah untuk para murid. Karena dengan demikian, mental para murid ini, keteguhan para murid ini untuk setia dan pelayanan akan semakin terbentuk. Mereka semakin dewasa. Karena mereka terbentuk melalui tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nyala api yang tidak mudah. Dengan emosi-emosi orang-orang mungkin yang menolak mereka. Mungkin itu sedikit angin sejuk buat kita ketika mencermati kondisi virus corona hari ini. Apalagi di Purworejo kabarnya beberapa hari lalu sampai di ranking 1 se-Jawa Tengah. Cobaan apa lagi? Kan seperti itu. Bahkan berita hoax pun di mana-mana tentang corona. Tetapi kita bisa belajar dari para murid melalui bacaan kita hari ini. Ketika mereka harus bertahan, harus tetap teguh. Yaitu dengan cara tetap setia dan bertekun dalam doa dan pengharapan.
doa dan pengharapan. Itulah yang dilakukan oleh para murid Yesus kala itu. Ingat, doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa itulah kita akan merasakan kekuatan serta penghiburan yang luar biasa. Sumbernya dari Allah. Jadi dalam memahami kejadian yang kita alami saat ini di lingkungan kita saat ini, jangan dengan mudah melihat, oh ini karena dosa. Tetapi justru kita lihat, ada rancangan seperti apa untuk kita. Akan fenomena seperti ini, kejadian seperti ini. Mungkin seperti para murid, mengapa Yesus yang begitu menjadi teladan, begitu baik hati, rendah hati, harus mati. Tetapi ingat, pelajaran dari para murid adalah tetap setia dalam doa dan pengharapan. Untuk itu Bapak, Ibu, serta Saudara, mari kita meneguhkan hati dan pikiran kita. Dan kita selalu berefleksi akan setiap kejadian yang kita alami. Untuk itu, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa tersenyum. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia dan yang tersebar di seluruh dunia, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita sebagai kesaksian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah berkenan memakai saudara kami, Pradita Noviantoro, untuk menyampaikan firman dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih juga karena tidak henti-hentinya Engkau menguatkan kami di tengah pandemi ini. Beri hikmat-Mu dan kekuatan-Mu serta kesabaran supaya kami tidak khawatir, bosan, dan frustasi. Sebaliknya justru kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkatilah setiap orang yang saat ini paling terdampak, karena mereka harus tetap memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka, dan semangat mereka Tuhan karuniakan. Berkati para orang tua yang harus mendampingi anak-anak, para suami atau istri yang harus tetap tegar mendampingi keluarganya, sebab merekalah yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka, terutama di saat-saat yang berat seperti saat ini. Berkati para orang tua kami yang saat ini terpaksa dirawat di rumah sakit, entah itu juga dirawat di rumah-rumah panti jompo,
atau jika ada keluarga yang harus menjalani karantina secara mandiri, berkatilah mereka. Atau karena terpaksa harus dirawat di rumah sakit, hiburkanlah mereka dan kuatkanlah mereka, terutama bagi keluarga dekatnya. Berkati orang-orang yang harus bekerja di garis terdepan untuk mencegah semakin luas penyebaran virus. Berkati juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit, para relawan yang berjuang keras untuk menyelamatkan para korban. Tak lupa kami juga mohonkan berkat bagi relawan yang saat ini bekerja keras juga untuk membawa saudara-saudara kami ke rumah sakit atau harus memakamkan mereka bagi mereka yang berpulang. Mereka yang saat ini tidak bisa istirahat, meski hari ini saudara-saudara kami merayakan Hari Raya Idul Fitri karena tugas yang mereka emban. Berkati gerejamu yang saat ini tengah menjalani 27 tahun pendewasaannya. Berkatilah supaya kami jemaat Tuhan dimanapun mereka, kiranya Tuhan dampingi supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Berkati juga supaya mereka melalui tindakan mereka menjadi cerminan kehadiran-Mu yang penuh belas kasih. Harapan kami hanya kepadamu Bapa. Karena itu kami letakkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penyelamat kami. Amin. Saatnya kita mempersembahkan syukur. Mari kita dasarkan persembahan syukur kita dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita persembahkan syukur kita dengan bersama-sama kita naikkan pujian kepadanya. Nyanyian syukur, terima kasih Tuhan. Pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Ibu dan jemaat sekalian, mari kita bersama berdoa. Ini persembahan syukur kami. Berkatilah supaya persembahan ini sungguh-sungguh menjadi berkat melalui pelayanan yang kami lakukan. Mampukanlah kami untuk tetap bersyukur meski di tengah situasi pandemi seperti ini. Akhirnya, peliharalah kami senantiasa di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah kuat, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah gunung batu kita. Kita naikkan pujian. Ya gunung batu, ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Sekarang pergilah dan tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan marilah terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin.